The time has come. I have done all that can be done. There is nothing left. No quests to be undertaken, no villains to be slain, no challenges to face. Except for you. You are my last challenge. Only you can send me to Sovngarde with honor. Di game The Elder Scrolls V Skyrim, kita sudah mengetahui kalau villain utamanya adalah Alduin the World Eater. Tapi dia bukanlah musuh terkuat yang bisa kita temui di game. Masih ada Miraak dan Harkon dari DLC yang bisa jadi jauh lebih kuat dari Alduin. Tapi di antara ketiga main villain itu ada satu NPC yang memang didesain khusus oleh Bethesda untuk menjadi yang terkuat dan menguji skill kita sebagai player. Namanya adalah Ebony Warrior. Seberapa kuat si Ebony Warrior ini dan siapa dia sebenarnya? Kita akan telusuri lebih dalam di episode kali ini. Sesuai namanya, Ebony Warrior adalah seorang petarung yang menggunakan full equipment Ebony dari atas sampai bawah. Ia memegang pedang, perisai, dan busur Ebony. Tapi kan kita sering melihat bandit-bandit random di Skyrim menggunakan equipment Ebony juga. Apa yang membedakan Ebony Warrior ini dari bandit-bandit biasa? Perbedaan yang paling jelas adalah ukuran tubuhnya. Ebony Warrior ini memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibanding semua karakter humanoid di game Skyrim. Ukuran tubuhnya sama dengan Sun, God of Trials and Adversity bagi para Nord yang menjaga pintu masuk ke Hall of Valor di Sovngarde. Selain ukuran badannya yang jelas lebih besar, equipment Ebony yang ia kenakan juga bukan equipment sembarangan. Semuanya memiliki enchantment. Armornya punya enchantment regenerasi, sepatunya punya enchantment frost resistance, sarung tangan dan cincinnya punya enchantment yang meningkatkan damage one-handed weapon, helmnya punya enchantment water breathing, kalungnya punya enchantment shock resistance, perisainya punya enchantment fire resistance, pedangnya punya enchantment absorb health, dan busurnya punya enchantment frost damage. Selain equipmentnya yang sangat kuat, Ebony Warrior juga bisa menggunakan sihir dalam pertempuran. Ia bisa menggunakan restoration untuk menyembuhkan diri, menggunakan sihir destruction frost cloak, dan menggunakan sihir alteration iron flash untuk meningkatkan armornya. Selain itu, dia juga bisa mensummon Storm Atronach untuk membantunya dalam pertempuran. Ebony Warrior juga bisa menggunakan Thu'um, yaitu Unrelenting Force dan Disarm. Belum cukup sampai di situ, Ebony Warrior juga memiliki buff yang membuatnya kebal terhadap beberapa efek seperti efek paralysis, efek beku, spell telekinesis seperti Vampiric Grip, Shout Bane Will, dan efek dari Wabbajack. Ia juga punya banyak perk di skill Heavy Armor, One-Handed, Archery, Block, dan Conjuration. Salah satu perknya yang berbahaya adalah Reflect Blow yang bisa memantulkan serangan yang ia terima. Apabila tidak hati-hati, pantulan serangan ini bisa langsung membunuh kita. Selain itu, dia juga punya perk unik yang hanya dimiliki oleh dia seorang, yaitu Resist Pickpocket sebesar 110% yang membuatnya hampir mustahil untuk di pickpocket tanpa equipment khusus. Mungkin ketika kalian awal-awal bermain Skyrim tidak pernah bertemu dengan beliau ini, sebab kita baru bisa menemuinya setelah kita mencapai level 80 dan merupakan bagian dari DLC Dragonborn. Seperti yang kita ketahui, mencapai level 80 di game Skyrim tidak semudah itu tanpa exploit dan cheat atau console command. Saat kita mencapai level 80, si Ebony Warrior ini akan datang menghampiri kita di salah satu kota di Skyrim. Ia akan menyampaikan bahwa sekarang sudah saatnya ia menghadapi Last Dragonborn sebagai tantangan terakhirnya. Ia mengaku telah berpetualang ke sana kemari menghadapi berbagai macam tantangan dan musuh yang kuat. Hanya Last Dragonborn yang ia rasa pantas dan bisa mengalahkannya dalam pertarungan dan mengirimkan jiwanya ke Sovngarde. Ia menginformasikan tentang lokasi perkemahan miliknya dan menyarankan Dragonborn untuk bersiap-siap sebelum menghadapinya di sana. Kita bisa menemuinya di sebuah lokasi bernama Last Vigil, ke arah timur laut dari kota Riften. Apabila kita mengunjungi situs ini sebelum level 80, Ebony Warrior tidak akan ada di sana, karena ia masih berpetualang. Kita hanya bisa bertemu musuh random seperti Snowbear atau Frost Troll. Nah, apabila kita telah menerima tantangan Ebony Warrior, kita bisa menemuinya di sana dan ia langsung menyerang kita tanpa panjang lebar. Tentunya, boss fight melawan Ebony Warrior ini sangat sulit. Bahkan bisa dibilang lebih sulit dari melawan Alduin. Pertarungan melawan Ebony Warrior ini juga sangat panjang karena ia juga bisa memulihkan HP sama seperti Last Dragonborn. Setelah baku hantam yang panjang, Last Dragonborn tentunya bisa mengalahkan Ebony Warrior. Setelah terbunuh, kata-kata terakhir Ebony Warrior adalah At last, Sovngarde. Dengan begitu, kita berhasil mengalahkan musuh terkuat di Skyrim dan mengirimkan jiwanya ke Sovngarde. Iya kan? Kita sudah pernah membahas bahwa Sovngarde ini adalah sebuah plain di Aetherius yang dianggap sebagai surga oleh para Nord. Alam ini dikuasai oleh Shor, yang bisa dibilang merupakan dewa Lorkhan versi para Nord. Seorang Nord bisa memasuki Sovngarde apabila mereka meninggal dengan hormat saat bertarung. Walaupun begitu, ada juga beberapa yang masuk tanpa meninggal dalam pertarungan. Contohnya adalah Jörgen Wendcaller, yang merupakan seorang pejuang tanks yang sekarang menjadi cinta damai dan sangat menghindari kekerasan.
Jadi, penilaian orang yang masuk ke Sovngarde sebenarnya lebih dari sekedar meninggal dengan terhormat di pertempuran. Semua kembali lagi ke Dewa Shor, sang penguasa Sovngarde. Kemudian muncul pertanyaan, apakah Sovngarde ini hanya bisa dimasuki oleh para Admoran, Nord, dan keturunannya? Apakah ras lain bisa masuk juga? Sebab si Ebony Warrior ini kan sangat ingin masuk ke Sovngarde, padahal dia sendiri adalah seorang Redguard. Ya, apabila kita membuka helm Ebony Warrior setelah mengalahkannya, kita bisa melihat bahwa dia adalah seorang Redguard. Ini cukup mengherankan ya, sebab ia bisa menggunakan Thu'um juga, yang mana hal itu merupakan spesialisasi ras Nord dan Dova. Apakah ini berarti Ebony Warrior punya darah keturunan Nord, punya darah Dragonborn, ataukah memang Thu'um ini bisa dipelajari oleh semua orang tanpa memandang ras? Kita kembali dulu ke pembahasan tentang Sovngarde. Bisakah Ebony Warrior yang merupakan seorang Redguard ini masuk ke Sovngarde? Apabila kita membunuh Ebony Warrior sebelum berangkat ke Sovngarde untuk mengejar Alduin, kita tidak akan menemukan si Ebony Warrior ini, baik itu di Hall of Valor maupun di luarnya. Kemungkinan besar ini adalah hilaf dari Bethesda yang lupa memasukkan Ebony Warrior ke Sovngarde. Tapi kalau kita lihat-lihat lagi, kita juga tidak menemui ras selain Admoran dan Nord ketika mengunjungi Hall of Valor. Apakah memang Ebony Warrior tidak diterima di Sovngarde karena ia bukan ras Admoran atau Nord? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan mengutip pernyataan dari seorang pendeta dari Cult of the Ancestor Moth pada masa Second Era yang bernama Abbot Crasius Viria. Ketika ditanya tentang alam akhirat, Viria menjelaskan bahwa kita tidak bisa memilih nantinya jiwa kita akan pergi kemana setelah meninggal. Setidaknya tidak memilih secara langsung. Jiwa orang yang meninggal ini akan diatur oleh entitas dengan kekuatan yang lebih tinggi, misalnya The Divines dan Daedric Prince. Mereka bisa mengklaim jiwa para mortal untuk dibawa ke plane milik mereka. Nah, pilihan seseorang selama mereka hidup akan menentukan entitas mana yang akan mengambil jiwa mereka setelah meninggal nanti. Secara teori, apabila seseorang menyembah Shor dan mengamalkan ajaran Shor, maka jiwanya bisa diklaim oleh Shor terlepas dari ras orang tersebut. Jadi, apakah Ebony Warrior bisa masuk ke Sovngarde? Kemungkinan besar iya. Tapi sepertinya tidak sesederhana itu, karena kita masih belum tahu siapa sebenarnya Ebony Warrior ini. Kita sudah tahu kalau Ebony Warrior ini kuatnya bukan main. Tapi siapa sih dia ini sebenarnya? Tidak ada penjelasan lore yang resmi tentang Ebony Warrior ini. Sampai sekarang identitas aslinya masih dipertanyakan. Tapi ada beberapa teori dari para fans Elder Scrolls yang bisa menjelaskan kemungkinan identitas asli dari si Ebony Warrior ini. Kita mulai dari teori pertama, yang juga teori yang paling populer tentang Ebony Warrior, yang berasumsi bahwa Ebony Warrior ini sebenarnya adalah Dewa Ebon Arm, atau setidaknya merupakan avatar dari Dewa Ebon Arm. Kalau kalian masih ingat, di beberapa episode tentang Daedric Prince, kita pasti membahas bahwa mereka bermusuhan dengan dewa yang bernama Ebon Arm. Dia memiliki nama lengkap Raymond Ebon Arm, dengan julukan The Black Knight. Ia adalah dewa perang atau God of War bagi para Redguard. Sampai di sini sudah kelihatan ya korelasinya dengan Ebony Warrior. Ebon Arm juga digambarkan mengenakan equipment full ebony. Sangat masuk akal apabila karakter sekuat Ebony Warrior ini adalah avatar atau manifestasi dari dewa Ebon Arm. Ditambah lagi ukuran tubuhnya yang sama dengan Sun, the God of Trials and Adversity. Kemungkinan Ebon Arm ini ingin menguji kekuatan Les Dragonborn atau memang ada maksud tersembunyi di baliknya. Sebab kita tahu bahwa Les Dragonborn ini bekerja sama dengan Daedric Prince. Ia bahkan menjadi champion dari Hermaeus Mora. Ebon Arm adalah musuh dari para Daedric Prince dan Les Dragonborn dianggap sebagai bagian dari kelompok Daedric Prince. Teori ini juga menjelaskan mengapa Ebony Warrior tidak bisa kita temui di Sovngarde, karena dia sendiri adalah dewa. Tapi kembali lagi, kenapa dia terobsesi ingin masuk ke Sovngarde? Nah, ini yang bertentangan dengan teori Ebon Arm ini dan belum bisa kita jawab. Oke, mari kita bahas teori selanjutnya yang menjelaskan bahwa Ebony Warrior ini adalah main karakter di game The Elder Scrolls Legends, yaitu The Forgotten Hero. Teori ini masuk akal juga karena jarak antara kejadian di game Legends dan Skyrim tidak terlalu jauh. Legends settingnya di tahun 171 di masa Fourth Era saat Great War. Sementara Skyrim settingnya di tahun 201 di masa Fourth Era, pasca Great War. Forgotten Hero setelah event di game Legends melanjutkan petualangannya di Tamriel, mengalahkan berbagai villain dan menyelesaikan berbagai tantangan hingga ia mendengar kabar tentang Les Dragonborn, petarung terkuat di Skyrim pada saat itu. Ini menjelaskan mengapa Ebony Warrior punya skill yang sangat hebat hingga setara main karakter. Tapi yang masih jadi pertanyaan adalah, apa yang membuat Forgotten Hero ingin masuk ke Sovngarde? Mungkin ada pengaruh dari Tyr, teman si Forgotten Hero yang kebetulan adalah seorang Nord. Entahlah, ini juga masih menjadi pertanyaan yang belum bisa kita jawab. Oke, kita lanjut ke teori terakhir. Ini adalah teori yang paling sederhana. Teori terakhir ini menjelaskan bahwa Ebony Warrior ini hanyalah cara Bethesda untuk memberikan tantangan terakhir kepada para player setelah menyelesaikan semua quest di game dan menjadi yang terkuat.
Bethesda sengaja tidak menambahkan lore yang lengkap kepada Ebony Warrior, sehingga latar belakang Ebony Warrior bisa disesuaikan oleh player sendiri, selayaknya player menyesuaikan latar belakang Les Dragonborn dalam headcanon mereka masing-masing. Nah, terkait mengapa dia ingin masuk Sovngarde, sebenarnya bingung juga sih. Mungkin Bethesda ingin memberikan fondasi atau dasar dari headcanon yang akan dibuat oleh player. Jadi nanti player bisa menentukan sendiri nih, kenapa si Ebony Warrior ingin masuk ke Sovngarde. Lagi-lagi ya, teori hanya sebatas teori hingga terbukti langsung oleh developer atau penulis cerita. Kalau menurut kalian bagaimana? Sampaikan teori-teori kalian di kolom komentar. Oke, sebelum kita akhiri pembahasan kita, beberapa mungkin ada yang belum tahu kalau Ebony Warrior ini tidak hanya ada di game Skyrim. Walaupun ya namanya bukan Ebony Warrior, tapi mereka memiliki dua kesamaan, yaitu menggunakan full set equipment Ebony dan merupakan musuh yang sangat kuat dan sulit dikalahkan. Di game The Elder Scrolls III Morrowind ada Gaenor, seorang boss smart yang bisa kita temui di kota Mournhold dalam DLC Tribunal. Gaenor ini tiba-tiba menghampiri kita dan meminta gold. Kalau kita tolak, dia akan kembali lagi dengan equipment Ebony-nya dan melawan kita. Kalau kita kasih gold, dia akan ngelunjak dan minta terus sampai 1 juta gold. Tapi ujung-ujungnya dia tetap marah dan akan melawan kita. Selain karena menggunakan equipment Ebony, Gaenor ini sulit dikalahkan karena dia punya atribut luck sebesar 255 poin. Ditambah ability khususnya yang meningkatkan luck sebesar 500 poin. Hal ini membuat setiap pukulan Gaenor menjadi critical hit, dan ia menjadi hampir tidak mungkin untuk terkena serangan fisik. Ditambah lagi, dia punya kemampuan spell reflection, membuat serangan magic juga tidak berasa damage-nya. Gaenor ini salah satu boss fight tergigi di Morrowind sih. Sementara itu, di game The Elder Scrolls IV Oblivion, kita bisa menemui seorang boss smart lagi yang bernama Umbra, di sebuah reruntuhan kota elit bernama Vindasor. Dia menggunakan full armor dan perisai Ebony, tetapi memegang sebuah pedang unik bernama Umbra. Ya, namanya sama dengan dirinya. Pedang Umbra ini adalah artefak milik dari Prince Clavicus Vile, yang menjadi hidup setelah menyerap sebagian kekuatan dari Clavicus Vile. Nah, karena pedang Umbra ini hidup, hampir semua orang yang memilikinya akan berubah identitasnya menjadi Umbra dan menjadi lebih haus darah, karena pedang Umbra ini sangat menginginkan jiwa mortal. Mungkin akan kita bahas tentang Umbra ini lebih lengkap di lain kesempatan. Umbra yang kita temui di Vendasal ini memiliki nama asli Lenwyn. Setelah menjadi gila karena pedang Umbra ini, ia memutuskan untuk bersembunyi di Vendasal untuk menghindari pertumpahan darah lagi akibat kendali pedang tersebut. Ebony Warrior adalah easter egg yang didesain untuk menguji skill player Skyrim yang sudah berpetualang dan berhasil mencapai level 80. Di balik semua itu, tentunya ada maksud lain mengapa Bethesda memasukkan karakter ini ke dalam game. Penulis cerita dan lore-nya juga tidak mungkin tinggal diam melihat karakter semenarik ini dibuat tanpa kisah yang bagus. Mungkin ya, NPC boss fight dengan equipment Ebony ini akan menjadi tradisi di game-game Elder Scrolls selanjutnya, mengingat mereka kita temui di setiap game sejak Morrowind. Semoga nanti di game The Elder Scrolls 6 kita bisa mendapat kejelasan tentang Ebony Warrior dan menemui Ebony Warrior selanjutnya. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Memang kalau berbicara soal NPC easter egg misterius begini, kita akan banyak bahas teori. Ya, disitulah letak keseruannya. Kita juga jadi bisa berbagi headcanon kita masing-masing ke sesama fans Elder Scrolls. Oke, kita cukupkan dulu episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you guys on the next one. Bye-bye.